Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu KPPS, berikut adalah video persiapan pemungutan suara. Nah, yang pertama, tentunya KPPS harus mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara. KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lama 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Nah, pemungutan itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel di papan pengumuman, dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan setempat. Kemudian, penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya untuk memberikan suara. Selanjutnya, KPPS mendokumentasikan penyampaian C pemberitahuan KPU tersebut berupa foto, video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersama dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C pemberitahuan dari KPU. Dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan foto atau dokumen elektronik formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private atau personal yang diketahui oleh KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dan hasil pengiriman pesan tersebut. Nah, kemudian apabila sampai tanggal 11 Februari 2024 pemilih DPT yang belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan KPU kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024 yang menunjukkan KTP elektronik. Kemudian apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan dan KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan, KPPS menandai, mencatat keterangan tersebut dan melaporkan rekapitulasi distribusi formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya, apabila terdapat formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA pengembalian C pemberitahuan KPU. Nah, ini terkait dengan menginformasikan pemberitahuan kepada peserta pemilu. Kemudian terkait dengan pembuatan TPS. Nah, KPPS mendirikan TPS pada tanggal 13 Februari 2024 ya. Nah, ini kita bisa lihat dana tempat pemungutan suara atau TPS. Nah, teman-teman KPPS bisa mengikuti alur ini sedemikian hingga bisa memaksimalkan proses kegiatan pemungutan suara. Oke ya, kita lanjut. Dalam pendirian TPS, KPPS memperhatikan kemudian akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda, dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya. Ini tolong diperhatikan. Memerhatikan kerahasiaan pemilih terjaga. Jadi pemilih memang harus benar terjaga kerahasiaannya waktu mencoblos di bilik suara ya. Nah, luas TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat, pemungutan, dan perhitungan suara di TPS.
panjang 10 meter dan lebarnya 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi tempat tanpa merusak tempat gitu ya. Kondisi setempat tanpa merusak tempat. Nah, kemudian ini harus ada sambungan listrik dan lampu penerangan yang cukup. Jadi kalau gelap maka akan sangat berbahaya. Jadi harus ada kondisi yang sesuai atau penerangannya harus ada. Dilarang mendirikan TPS di dalam ruangan tempat ibadah. Ini tidak boleh ya. TPS di ruang TPS di ruang gua pastikan terlindung dari sinar matahari dan jadi tidak juga di tempat terbuka yang mana hujan akan mencucurkan kepada pemilih atau panas yang akan mencucurkan keringat juga gitu. Jadi nggak boleh nggak ada tempat atau tenda gitu ya. Jadi itu harus menjadi perhatian. Nah, penyiapan perlengkap pemungut dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya. Nah, KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024. Jadi KPPS itu akan menerima perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan itu paling lambat tanggal 13 Februari ya. Nah, perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari ada bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, spidol, stiker nomor kotak suara itu sudah tercetak di kotaknya ya. Label kotak suara juga sama. Daftar pasangan calon dan daftar calon tetap. Ini nanti daftar pasangan calon dan daftar calon tetapnya sudah ada. Salinan DPT yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPTB yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPT yang dibagikan kepada saksi, salinan DPTB yang dibagikan kepada saksi juga. Nah, kemudian ada flyer informasi penggunaan hak pilih di TPS. Nah, nanti ada contohnya flyer di halaman lampiran 3. Nah, selanjutnya perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di dalam kotak suara terdiri dari. Jadi nanti ada ini kotak suara, di sini ada tinta, segel, alat bantu tunanetra, kantong plastik, karet pengikat surat suara, formulir model C hasil salinan dan formulir lainnya, formulir untuk pemberi berita acara dan sertifikat, tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan, segel plastik, pengganti gembok, sampul kertas, alat untuk mencoblos pilihan, dan ya surat suara itu sendiri. Nah, itu adalah persiapan atau pemberitahuan sebelum pemungutan suara dimulai. Oke, saksikan video yang kedua terkait dengan proses pemungutan suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.